Assalamualaikum. Kali ini saya akan menceritakan sebuah curhatan dari seorang siswa, namanya disamarkan ya, sebut aja namanya Aira, berusia 16 tahun, kelas 10 SMA. Halo semuanya, aku Aira, 16 tahun, kelas 10 SMA. Ini pertama kalinya aku berani nulis sesuatu yang benar-benar personal di internet. Aku cuma ingin didengar, mungkin juga ingin lega. Sebelum kalian salah paham, aku bukan korban bullying yang lemah atau pendiam. Justru sebaliknya, yang lemah atau pendiam. Justru sebaliknya. Oh, berarti dia kuat dan ceria gitu ya. Banyak orang lihat aku sebagai anak pintar, ranking satu, aktif organisasi, sering menang lomba. Tapi anehnya, justru itu penyebab aku dibully. Semuanya mulai di semester pertama SMA. Aku baru pindah dari Bandung ke Surabaya karena kerjaan orang tua. Di sekolah baru, aku mencoba jadi diri sendiri. Rajin, aktif, dan suka belajar. Tapi entah kenapa, beberapa anak di kelas merasa aku mengancam. Ada satu orang yang paling menonjol. Sebut aja namanya Naila. Dia cantik, populer, ketua ekskul dance, dan semua orang suka sama dia. Aku pun awalnya suka dia sebagai teman. Sampai suatu hari aku diumumkan jadi juara kelas. Padahal aku anak baru. Sejak itu perlakuannya berubah. Di grup kelas ada kata-kata, Aira sok pintar banget ya, bikin malu yang lain. Orang baru udah mau ngerebut perhatian. Awalnya aku anggap itu cuma bercanda. Tapi suatu hari mereka makin keterlaluan. Kalian tahu rasanya dikucilkan. Itu lebih sakit daripada dimaki. Saat aku mau duduk, mereka pindah. Saat aku tanya soal tugas, mereka pura-pura nggak dengar. Saat aku presentasi, mereka bisik-bisik dan ketawa. Pernah suatu hari, buku catatanku hilang, ketemu lagi dalam keadaan sobek-sobek di tong sampah. Aku pulang sekolah sambil nahan nangis. Aku bukan nangis karena bukunya, tapi karena ngerasa nggak ada tempat buat aku di sekolah baru ini. Hari itu kami ada presentasi kelompok. Aku udah berusaha bantu semampu mungkin, tapi Naila tiba-tiba bilang di depan kelas, Aira sih sok sendiri, merasa paling bisa, kita jadi jelek gara-gara dia. Semua orang lihat ke arahku, dan aku cuma bisa diam. Setelah itu, aku ke kamar mandi, duduk di lantai dan nangis. Aku ngerasa semuanya salah. Aku ngerasa mungkin aku memang kebanyakan usaha. Tapi di tengah tangisanku, guru BK masuk dan tanya apa yang terjadi. Untuk pertama kalinya, aku cerita semuanya. Besoknya, aku, Naila, guru BK, dan wali kelas dipanggil bersama. Aku kira Naila bakal marah, tapi dia malah nangis. Bu, aku cuma takut katanya. Aku selalu jadi yang paling bagus, paling disukai. Tapi sejak Aira datang, aku takut semua perhatian hilang. Saat dia bilang itu, aku nggak tahu harus menahan marah atau kasihan. Aku cuma bilang, kalau aku bikin kamu terancam, maaf, tapi aku nggak pernah mau ambil apapun dari kamu. Kami berdua nangis, serius. Itu momen paling jujur dalam hidupku. Nela berubah. Dia mulai ngajak aku ngobrol duluan. Dia minta maaf berkali-kali. Dia bahkan bilang, Air, lo keren. Dan gue cuma iri. Itu salah gue, bukan salah lo.
Hari demi hari, situasinya membaik. Bukan berarti kami langsung sahabatan, tapi setidaknya kami belajar memahami. Sekarang kami sering satu meja waktu kerja kelompok. Kadang kita bercanda juga. Aku sadar satu hal. Kadang bullying bukan tentang kebencian, tapi tentang rasa takut, takut tersaingi, takut kehilangan perhatian, takut nggak dianggap. Dan sayangnya, ketakutan itu dilampiaskan ke orang yang salah. Kenapa sih aku tulis ini? Karena aku tahu ada banyak orang di luar sana yang ngerasain apa yang aku rasain. Dikucilkan karena terlalu beda, dibenci karena terlalu bersinar, dibully karena jadi diri sendiri. Kalau kamu baca ini, jangan ubah diri kamu cuma buat bikin orang lain nyaman. Kamu berhak bersinar tanpa takut. Dan ingat, pelaku bullying juga manusia. Kadang mereka cuma belum tahu cara mengatasi rasa takut mereka sendiri. Terima kasih sudah membaca curhatanku. Serius, aku merasa sedikit lebih ringan. Aira. Semoga menginspirasi.